Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi bersama Kakak Ena di pembelajaran fisika asik dengan materi usaha dan energi. Apakah teman-teman sering mendengar istilah ini? Ya, ketika mendengar kata usaha, pasti kita berpikir usaha adalah angka atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Tetapi, dalam pengertian usaha di dalam fisika tentu saja berbeda dengan usaha dalam keseharian yang sering kita dengar. Dalam fisika, usaha didefinisikan sebagai hasil kali gaya dengan perpindahan benda. Ketika gaya yang kita berikan terhadap benda menyebabkan benda berpindah, maka dapat dikatakan kita melakukan usaha terhadap benda tersebut. Nah, teman-teman, untuk lebih mengetahui apa itu usaha, silakan lihat gambar berikut ini. Pertama, ada anak kecil yang sedang mendorong meja, namun mejanya tidak berpindah. Maka bisa dikatakan bahwasanya anak kecil tersebut tidak melakukan usaha karena tidak ada perpindahan yang dia lakukan. Yang kedua, ada orang dewasa yang melakukan usaha karena meja yang dia dorong ternyata berpindah tempat. Jadi teman-teman, usaha bisa disimpulkan adalah hasil kali besar gaya yang searah perpindahan dengan perpindahannya. Secara matematis, usaha dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu W sama dengan F dikali S. Di mana W adalah usaha dengan satuan Joule, F adalah gaya searah perpindahan dengan satuan Newton, dan S adalah perpindahan dengan satuan meter. Selain Joule, satuan usaha dalam energi, jadi bisa kita rubah 1 Joule sama dengan 10⁻⁷ energi. Itu teman-teman pengertian tentang usaha. Semoga teman-teman bisa mengerti ya apa itu pengertian usaha. Kemudian yang kedua adalah pengertian dari energi. Apa itu energi? Kata energi berasal dari kata Yunani, yaitu ergon, yang berarti kerja. Energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Energi itu dibagi menjadi 3. Pertama, energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Yang pertama, energi potensial. Energi potensial adalah energi benda karena ketinggian benda terhadap bumi. Energi potensial bergantung pada massa benda, ketinggian atau kedudukan benda terhadap permukaan bumi, dan percepatan gravitasi di mana benda berada. Contohnya, burung yang terbang di atas permukaan bumi, atau buah yang masih berada di pohonnya. Oke. Selanjutnya, rumus matematis dari energi potensial, yaitu EP sama dengan M dikali G dikali H, di mana EP adalah energi potensial, M adalah massa benda dan G gravitasi bumi, dan H adalah ketinggian dari benda tersebut. Kemudian yang kedua adalah energi kinetik. Energi kinetik adalah energi karena gerakan benda tersebut. Benda yang diam tidak mempunyai energi kinetik. Energi kinetik bergantung pada massa dan kecepatan benda. Contohnya adalah orang berlari, peluru yang meluncur dari senapan, dan kipas angin yang berputar. Selanjutnya, rumus matematis dari energi kinetik adalah setengah mv², di mana EK adalah energi kinetik dengan satuan Joule, massa adalah kilogram, dan V adalah kecepatan gerak benda dengan satuan meter per second. Oke, selanjutnya ada energi mekanik. Energi mekanik adalah penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik. Untuk energi mekanik, rumus matematisnya adalah EM sama dengan EK ditambah EP, di mana EM adalah energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Oke teman-teman, untuk mempermudah, kita lihat contoh pertama.
Usaha yang dilakukan oleh gaya sebesar 50 Newton sewaktu menarik beban seperti gambar pada sudut 45 derajat sejauh 10 meter adalah. Oke, yang diketahui yang pertama adalah gayanya 50, jaraknya 15, dan cosnya 45 derajat. Tinggal kita masukkan 50 dikali 15, cos 45 setengah akar 2, jadi dapatnya 250 akar 2 Joule. Untuk yang soal ke nomor kedua adalah berapakah energi potensial sebuah benda yang masanya 2 kilo jatuh dari ketinggian 15 meter dari permukaan tanah dan bergerak dengan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Pertama, massa ada 2 kg, gravitasi 10 meter per second kuadrat, sedangkan tingginya yang diketahui adalah 15 meter, yang ditanyanya adalah energi potensial. Langsung kita masukkan teman-teman, energi potensial M kali G kali H, dan kita dapatkan hasil 300 Joule. Untuk soal ketiga, berapakah energi kinetik sebuah benda yang massanya 2 kg jika bergerak dengan kecepatan 10 meter per second? Jadi teman-teman dibuat dulu, diketahui, ditanya, dan dijawab. Tadi diketahuinya massa 2 kilo, kecepatannya 10 meter per second. Yang ditanyanya adalah energi kinetik. Energi kinetiknya dengan rumus setengah mp kuadrat, tinggal kita masukkan setengah dikali 2 dikali 10 dikuadratkan. Hasilnya adalah 100 Joule. Nah, soal yang keempat teman-teman perhatikan, seorang anak menarik sebuah kereta dengan gaya tetap 40 Newton ke arah gaya yang membentuk sudut 37 derajat terhadap bidang sejauh 5 meter sepanjang bidang tersebut. Berapakah besar usaha yang dilakukan anak tersebut? Nah, di sini teman-teman, yang pertama kita ketahui ada gayanya 40 Newton, jarak yang ditempuh 5 meter, sudut 37 itu adalah cos 0,7986 atau dibulatkan menjadi 0,8, dan ditanyanya adalah berapa usaha yang dia lakukan. Jadi tinggal kita masukkan rumus matematisnya, W sama dengan F dikali S dikali cos theta. F-nya di sana 40, S-nya 5, dan cos 37 derajat adalah 0,8. Jadi kita kalikan semua, dapat usaha dari soal tersebut adalah 160 Joule. Oke teman-teman, demikian beberapa contoh-contoh soal yang telah kami berikan. Nah, sebelumnya kita akan menarik kesimpulan teman-teman atas apa yang telah kita pelajari hari ini. Yang pertama, usaha merupakan segala sesuatu yang dilakukan sehingga benda itu bergerak. Kedua, energi merupakan kemampuan melakukan usaha, dan energi tidak pernah hilang tapi hanya dapat berubah bentuk dari satu bentuk energi menjadi bentuk energi yang lain. Yang ketiga, energi itu ada dua, yaitu energi kinetik dan energi potensial, yang dimana energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak, dan energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena posisi atau kedudukan benda tersebut. Nah, itu kesimpulan dari pelajaran hari ini teman-teman. Nah teman-teman, demikianlah kesimpulan materi kita hari ini. Tapi sebelum itu, ada sesuatu yang harus kita sampaikan teman-teman. Ternyata di dalam Al-Quran mengenai energi sudah tertuang loh teman-teman di Quran surat Yunus ayat kelima, yang artinya dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzila-manzila atau tempat-tempat bagi berjalannya bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian ini melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahuinya. Quran surat Yunus ayat kelima. Di dalam Al-Quran tersebut dinyatakan bahwasannya sebenarnya jauh sebelum
perkembangan ilmu teknologi, energi sudah ditemukan dan sudah dibahas dalam Al-Quran teman-teman. Bahwasanya energi adalah kemampuan kita untuk melakukan usaha. Nah teman-teman, itu tidak lain hanyalah untuk menjelaskan bahwasanya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa terhadap hidup kita. Nah teman-teman, semoga hari ini pembelajarannya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan kita bisa mengamalkan dari apa yang telah kita dapatkan hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat teman-teman. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di lain waktu.